Badan Otorita Borobudur membuka pelatihan dan pendampingan adaptasi kebiasaan baru SDM pengelola destinasi yang menjadi binaan badan itu. Sebanyak 7 desa akan menjalani pelatihan secara bertahap hingga awal April 2021. Tujuh desa itu adalah Pandanrejo, Sedayu, dan Benowo di Kabupaten Purworejo, Ngargosari, Gerbosari, dan Pagerharjo di Kabupaten Kulon Progo, serta Ngargoretno, Kabupaten Magelang. Pelatihan dibuka dengan kegiatan seremonial di objek wisata Bukit Sibutrong, Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Direktur Destinasi Pariwisata Badan Otorita Borobudur Agustin Perangin-Angin didampingi Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik Y. Sigit Widianto membuka pelatihan. Sejumlah pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Magelang, dan Kulon Progo turut menyaksikan pembukaan itu. Pelatihan akan dilaksanakan secara bergantian di setiap desa sasaran. Para pelaku wisata akan mendapatkan materi tentang adaptasi kebiasaan baru dalam dunia pariwisata. Pelatihan di tiap desa akan dilaksanakan selama 4 hari. Badan Otorita memberi materi inti pada 2 hari pertama, lalu 2 hari berikutnya pengelola diajak berdiskusi merumuskan protokol kesehatan yang tepat dan sesuai saat diterapkan di destinasi yang mereka kelola. Melakukan refocusing program bahwa pariwisata tetap diharapkan mampu berjalan, tetapi harus beradaptasi dengan pandemi yang ada. Maka diharapkanlah namanya program bisa adaptasi kebiasaan baru di dunia pariwisata. Bisa, ini sebenarnya bukan hal baru di pariwisata ya. Ini sebenarnya kita sudah ada di Sabta Pesona, hanya saja penguatan di bersih, indah, sehat, dan aman. Jadi 4 poin ini penguatan dari 7 Sabta Pesona. Yang terpenting dari itu harus bisa diimplementasikan adalah di tujuan wisata. Karena itu kita mendekati kepada SDM-nya. Jadi SDM harus ditingkatkan kapasitasnya. Mereka mampu memahami apa itu protokol kesehatan. Jadi nanti yang akan disampaikan adalah bagaimana protokol kesehatan secara umum, kemudian protokol kesehatan di destinasi. Apa saja yang harus dilakukan, orang masuk, dicek di dalam kawasan mereka bagaimana, kebersihan toilet bagaimana. Kalau dulu toilet misalnya masih berdekatan, sekarang kan harus ada jaga jarak. Nah ini hal-hal seperti ini harus dilakukan. Dulu kita makan di hidang, sekarang harus dibungkus kan, jadi tidak boleh lagi yang terbuka, hal-hal seperti itu. Bagaimana mengelola dan lain-lain. Jadi SDM ini akan dilatih tidak hanya mendengarkan. Selama 2 hari mereka mendengarkan, 2 hari mereka akan berdiskusi antar mereka, para prasing, apa yang mereka tangkap disesuaikan dengan destinasinya, atraksi di desanya. Kemudian mereka susun sendiri nanti. Oh ternyata di Bukit Sibutrong ini. Pelatihan bertujuan untuk menyiapkan pengelola agar siap menerima kunjungan ketika objek wisata sudah benar-benar dibuka. Apabila protokol diterapkan dengan ketat dan dapat dipastikan keamanannya, wisatawan diyakini akan kembali Kita 2 hari berkunjung. ini hanya men-trigger, menyampaikan begini loh protokol yang benar. Begini loh, kalau kamu sudah bisa meyakinkan orang bahwa datang ke Sibutrong ini sehat, insya Allah akan datang. Nah, mengapa pembukaan pelatihan dilakukan di Bukit Sibutrong? Seindah apakah destinasi yang terletak di ujung timur Kabupaten Purworejo itu? Bukit Sibutrong adalah salah satu destinasi dari beberapa objek wisata yang berada di Desa Pandanrejo. Letaknya persis di tapal batas Kabupaten Purworejo dengan Kulon Progo, DIY.
Sibutrong adalah bukit batu yang memiliki banyak lubang dan ceruk yang terbentuk alami, atau warga setempat menyebutnya rong. Bukit itu terletak di tengah hutan pinus milik perhutani. Udaranya sejuk, pemandangannya pun indah. Ketika naik bukit pada sore hari, pengunjung akan disuguhi pemandangan matahari terbenam yang menawan. Tentu tidak hanya pemandangan alam saja yang didapat. Wisatawan juga dapat melakukan berbagai aktivitas lain sesuai yang ditawarkan dalam paket wisata Desa Pandanrejo. Selama ini tetap kita berlanjut ada Perawatan jalan ya Pak ya? perawatan jalan, kebersihan lingkungan, terus bikin gazebo kecil-kecil itu. Kalau pengunjungnya bagaimana Pak? Rata-rata bagian dari Kulon Progo Masih ada gitu ya Pak? ada. Berkurang atau tetap seperti Ya itu? tetap berkurang. Nah, ya ini kan mulai boleh dibuka lagi ya Pak ya? Ya. Harapannya apa sih Pak? Harapan kita khususnya untuk pengelola kita tetap eksis lah untuk menanggapi adanya COVID yang kemarin mereda, sehingga kita tetap semangat walaupun toh bangunan seperti ini. Tim Galeri Berita Channel melaporkan.